Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil hamid, al-mubdil mu'id al-fa'alil ma yurid. Wa salli salim ala sayyidina Muhammadin wa ashabiul fadil tarif wa talid. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya membacakan kata mutiara kitab hikam yang ke-59. La yu'dhamud dzambu indaka azmatan tasudduka an husnidzoni billah. Janganlah engkau membilang besar dosa yang terjadi pada dirimu sehingga mencegah dirimu untuk tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Khauf dan roja itu bagi manusia ada tiga hal, tiga tingkatan. Pertama, ahli bidayah, jadi orang yang permulaan berjalan menuju jalan Allah, ya bagi mereka harus lebih banyak khauf. Walul wasat yang bagi lahum ayatilah khaufuhum wa roja'uhum. Dan ahli pertengahan antara khauf dan roja itu sebanding bagi mereka. Sedang ahli nihayah yaghlibuna janib roja, yang menang adalah roja, harapan pada anugerah Allah. Amalil bidayah falanahum idza ghalabu janibal khauf jaddu fil amal wangkafu anil zalal. Karena ahli bidayah, orang yang pemula itu tatkala khaufnya, ketakutannya terhadap murka Allah itu lebih banyak daripada harapannya terhadap rahmat Allah, maka akan bersungguh-sungguh dalam beramal dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa, sehingga di masa akhirnya, puncaknya, mereka bersinar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang bersungguh-sungguh, yang bersungguh-sungguh tetap berada di jalanku, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalanku. Gitu. Jadi orang yang bersungguh-sungguh di permulaannya, di akhirnya akan diberi pertolongan Allah, mendapat petunjuknya. Adapun ahlil wasat fali annahum qad intaqalat ibadahum ila tasfiyati bawatihim fa ibadatuhum qalbiyah. Adapun orang ahli pertengahan, ibadahnya sudah berpindah dari ibadah zahir ke ibadah batin, ibadah hati. Maka jika khauf yang ketakutannya itu lebih menang daripada rojaknya, maka dia kembali kepada ibadah zahir. Maka wal matlub minhum ibadat bawatin ala rojair wusul wa khaufil khoti'ah wa yatadilu khaufum wa roja'uhum. Yang dicari dari orang yang pertengahan itu adalah ibadah batin. Dia berharap supaya usul kepada Allah dan khauful khoti'ah, takut terputus,
pelanting terbuang sehingga tidak sampai selesai dalam perjalanannya menuju Allah. Maka sebanding antara rojak dan khaufnya. Adapun al-wasilun fala yarun lafusim fi alan walatarkan, orang sudah usul nyampe kepada Allah, dia tidak melihat dirinya lah yang melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkan perbuatan itu. Fahum yang duruna ila tasrifil haqi wa ma yajri bihi sabiqul qadar. Fatalakaunahu bil qabul waridho. Mereka tidak melihat pada dirinya yang mengerjakan sendiri, tetapi semuanya itu adalah merupakan manifestasi dari Allah yang hak. Maka yang terjadi itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam takdir mereka. Maka yang ia lakukan hanya menerima dan ridho apa yang datang pada diri mereka, karena melihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ta'atan syakaru wa syahadu minnatallah, jika yang ia lakukan taat kepada Allah maka dia bersyukur dan menyaksikan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana masyatan itadaru wa ta'adabu walam yaqifu ma'fusim, jika yang ia lakukan maksiat maka dia membuat udzur, ya, melakukan alasan dan mengulangi lagi tata krama kepada Allah, dan dia tidak berpatokan pada diri mereka sendiri. Idza wujudalaha indahum, karena bagi mereka perbuatan dirinya itu tidak ada, dia sudah mati. Segala sesuatu yang ada pada dirinya itu merupakan celupan Allah. Wa inna ma yang luruna ila ma yabroza min unsur qudrah wa nadrum ila ilmihi wa abihi wa isani wa birri aksaru min nadrim ila barsi wa qorihi. Tetapi mereka melihat apa yang terlihat dari perbuatannya itu merupakan unsur kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hanya melihat maha bijaksananya Allah, ampunan Allah, kebaikan Allah itu lebih besar daripada penglihatan mereka kepada pemaksaan Allah dan batsihi, jadi siksa dari Allah. Ini ada nadom dari Imam Syafi'i. Falamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu roja namini ja'altu roja minni li afwika sulama ta'adhamani dhambi falamma qarantuhu bi afwika rabbika na abuka a'udhama famazil tadajutin wa fadlin wa minnatin tajautu wa tafuminatan wa takaroma finalai tasyarihal asiru li jannatin ahunna wa imali sairi fa'andama. Tatkala hatiku kosa atos itu keras, talah hatiku kerawadokot madhahibi dan madhabku itu sumpek, apa sumpek bahasa Indonesia nih, ja'altu ar-roja minni li Afrika sulama, maka aku menjadikan roja harapan
Afrika, untuk maafmu kepadaku ya Allah, sebagai ondo, sebagai apa itu, alat untuk naik. Ta'adzamani dzambi falamma qarantu li afi arabikan afmu ka'adzama. Tatkala aku melihat dosaku itu besar, maka aku seimbangkan dengan ampunanmu ya Allah. Ampunanmu lebih besar daripada dosaku. Seperti nadoman, seperti syiar yang dikatakan ketika Jumat itu. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Wahai Tuhanku, aku tidak pantas untuk berada di surga Firdausmu, tetapi aku juga enggak kuat berada di neraka jahimmu. Nah, seperti itu juga. Pamazil tadajudin wa fadlin wa minnatin najautu wa ta'fu minnatan wa taqarrama. Dan selamanya engkaulah yang punya kelumanan sifat loman, apa bahasa Indonesianya, fadlin anugerah, minatin juga pemberian, dan mana engkau adalah maha pemberi dan pemaaf dan luman. Fina laita syi'ri hal asbiru asiru li jannatin ahunna wa imma lisairi fa'andama. Dan aku tidak pantas menjadi penduduk surga, tapi juga aku juga tidak kuat berada di neraka. Kalau dimasuk di neraka aku yuk getun gampangan itu. Qala ta'ala qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah Ta'ala berfirman, wahai hambaku yang telah melampaui batas dirinya, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun dosa semuanya, dan sungguhnya Dia itu Maha Pengampun dan Maha belas kasih sayang. Dan ada cerita sebaiknya kita angan-angan, yaitu ada rohib pendeta tatkala didatangi oleh pemuda yang telah membunuh 99 orang, bertanya kepada rohib tersebut, wahai rohib, apakah saya ini sudah membunuh sampai 99 orang? Apakah kalau saya tobat saya diterima? Maka rohib menjawab, enggak, dosamu sudah terlalu besar, enggak diterima. Maka rohib dibunuh sekalian. Jadi yang dibunuh bukan 99 tapi genap 100. Lalu dia berjalan lagi mencari orang alim. Lalu bertanya, wahai orang alim, aku tadi datang ke rohib, saya pernah membunuh orang 99 orang. Saya datang ke rohib, saya tanya, katanya dosa saya tidak bisa diampuni, makanya saya bunuh sekalian ya rohib, jadi genap 100. Gimana caranya saya agar dosa saya ini bisa diampuni oleh Allah, tobat saya bisa diterima? Maka orang alim itu menyuruh pemuda tersebut untuk pergi di suatu desa. Pergilah ke desa Sana'a.
di sana adalah tempatnya orang-orang ahli fikih, orang ahli ibadah, orang-orang baik, maka kamu di sanalah bersama mereka sampai mati. Maka tatkala dia berjalan ke desa tersebut, tiba-tiba mati di tengah perjalanan, maka malaikat itu, antara malaikat rahmat dan malaikat adab itu terjadi perdebatan. Orang ini berhak masuk neraka, yang ahli berdebat, yang ahli rahmat enggak, ini sudah dekat dengan ampunan Tuhan. Maka ceritanya diukurlah perjalanannya sejauh mana antara dia mulai berjalan dan antara mati dan sampai tujuan. Ternyata setelah diukur perjalanannya sudah lebih dekat ke desa tujuan. Maka Allah memberi wahyu kepada malaikat tersebut supaya kalau pemuda tersebut perjalanannya sudah dekat pada daerah tujuan, maka malaikat rahmatlah yang berhak mengurus. Kalau masih lebih dekat ke daerah awal perjalanan, maka yang membawa adalah malaikat siksa. Ternyata setelah diukur perjalanannya lebih dekat dengan tujuan, daerah tujuan, maka yang berhak mengurus adalah malaikat rahmat. Maka pemuda tersebut diampunilah dosanya. Pemuda tersebut diterimalah tobatnya. Seperti itu hadis sahih yang panjang. Qala Syekh Ibnu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, al-amah idza khafu khafu wa idza raju wal khasah mata khafu raju wa mata raju khafu. Syekh Abu Abbas Al-Mursi mengatakan seperti itu. Orang umum itu tatkala ditakut-takuti, maka mereka ya takut. Tatkala diberi harapan, mereka ya berharap. Beda dengan orang khusus. Tatkala mereka ditakut-takuti, maka dia menaruh harapan terhadap anugerah Allah dan seterusnya seperti yang dijelaskan tadi. Tatkala mereka diberi harapan, maka malah takut. Ojo-ojo dilulu, istilah Jawa, ojo-ojo dilulu. Perbedaannya tadi, tatkala orang awam khauf, maka dia takut. Kalau diberi rojak, dia lebih takutnya. Nah, orang pertengahan antara harapan dan ketakutannya itu sama. Dan orang yang pada tingkatan akhir itu lebih banyak harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang telah sampai kepada Allah, ia tidak melihat perbuatannya, tapi dia melihat perbuatannya itu adalah merupakan unsur dari takdir Allah yang dari sana, bukan dari dirinya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.